Perkenalkan, nama saya Artauli Lingling W. Sitohang, NPM 1901010164. Saya dari grup PGA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang telah ditulis oleh penulis. Ada beberapa jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Yang kedua, membaca dalam hati. Yang ketiga, membaca ekstensif. Yang keempat, membaca survei. Yang kelima, membaca sekilas. Yang keenam, membaca dangkal. Yang ketujuh, membaca intensif. Yang kedelapan, membaca telah isi. Yang kesembilan, membaca pemahaman. Yang kesepuluh, membaca telaah bahasa. Dan yang terakhir, membaca sastra. Ada beberapa tahap membaca. Tahap atau kegiatan baca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan ini, prabaca ini guru mengajarkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Skema itu sendiri adalah latar belakang, pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa. Dalam hal ini, siswa harus memiliki konsep tentang tujuan bahan cetakan dan tentang hubungan bahasa bicara dan bahasa tulis. Metode membaca. Metode membaca yang dipakai yaitu metode kooperatif integrated reading and composition atau CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Ada beberapa strategi membaca. Strategi membaca yang kita pakai adalah strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Adapun tahap pengajaran dalam strategi langsung atau KML ini, yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkitan pengalaman dan pengetahuan siswa, serta mengemukakan hal-hal pokok yang dipahami siswa dalam membaca. Yang kedua, guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Yang ketiga, guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman. Ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk membaca, yaitu yang pertama pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan language, pendekatan tujuan. Jadi dapat kita simpulkan, pendekatan-pendekatan ini dapat dipakai dalam kegiatan belajar membaca awal. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang baik, mohon maaf. Terima kasih.